Selamat siang, perkenalkan nama saya Bernardito Seraldi, NPM 21130532660, Prodi PGSD asal Universitas Lampung. Di sini saya akan mereview materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti konsep, gagasan, pengertian, dan cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu, sehingga ideologi merupakan gagasan atau ilmu tentang ide-ide. Dalam KBBI, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep yang bersistem dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Menurut George Larain, konsep ideologi memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Sedangkan menurut Niccolò Machiavelli, ada 3 aspek dalam konsep ideologi yang dibahas olehnya, yaitu agama, kekuasaan, dan dominasi. Niccolò mengamati politik dari para pangeran dan mengamati tingkah laku manusia dalam berpolitik. Menurut Sastra Prateja 2001, ideologi adalah seperangkat gagasan dan pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Surjanto 1991, ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuan menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan menurut Murbiarto 1991, ideologi merupakan sejumlah kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan untuk mencapai tujuan masyarakat itu. Beberapa teori ideologi yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ideologi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Martin Seeliger, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Jadi, ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dinilai dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Menurut Alvin Goldner, ideologi sebagai proyek nasional, yaitu beliau mengatakan bahwa ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari cara baru dalam wacana politis. Wacana itu melibatkan otoritas, tradisi, dan retorika emosi. Menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Jadi, beliau berpendapat bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politik yang dapat digunakan dalam perhitungan politik. Fungsi ideologi yang pertama, sebagai struktur kognitif, yaitu seluruh pengetahuan yang dapat menjadi alasan untuk memahami dunia dan kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, menjadi orientasi dasar yang membuka wawasan dengan memberikan makna dan menunjukkan tujuan di kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah. Yang keempat, bekal bagi seseorang untuk mencari dan menemukan identitasnya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling berat di era saat ini adalah globalisasi, yaitu era di mana adanya hubungan antara masyarakat di suatu negara dengan masyarakat di negara lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Menurut Sastra Prateja 2001, beliau memberikan beberapa karakteristik tentang kebudayaan global, yaitu yang pertama, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua, pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda akan bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas, secara utuh tetapi bersifat floral dan heterogen. Yang kelima, nilai-nilai HAM kebebasan berdemokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama dengan interpretasi yang berbeda-beda. Alasan diperlunya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama,
warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Menggali sumber historis sosiologis politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato politiknya pada tahun 1945 sampai 1960. Namun seiring perjalanan waktu pada tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai landasan politik bagi Indonesia. B. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila dan menjadi landasan bagi pelaksanaan penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. C. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie, Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan kepada masalah politik baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Gus Dur, muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25 /MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Pada masa ini lebih dominan kebebasan berpendapat sehingga kurangnya perhatian terhadap Pancasila. E. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. F. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa pemerintahan SBY, Pancasila masih tidak terlalu diperhatikan sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi yang A. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam saling menghargai dan menghormati hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenang. Yang C. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud dalam mencintai produk dalam negeri. Yang D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam sikap suka menolong dan menjalankan gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi yang A. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi
antar umat beragama. Yang B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap HAM di Indonesia. Yang C, sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan. Yang D, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang E, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sejarah bangsa Indonesia, memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah salah satu seorang perumus Pancasila. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam Nasakom. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi yang A, adanya pertarungan ideologis antara negara-negara superpower, yaitu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990, yang berakhir dengan bubarnya negara Uni Soviet, sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaannya informasi. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga menjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang A, dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Yang B, dimensi idealitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C, dimensi fleksibilitas mengandung relevansi dan kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.